وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Wahai kaumku, mengapa kalian meminta bantuan pada patung-patung yang tidak sanggup melakukan apa-apa? Bukankah patung-patung itu buatan kalian sendiri? Bagaimana bisa kalian meminta pertolongan dari benda yang kalian sendiri membuatnya? Hei Nuh, tidaklah kau melihat dirimu dan kaummu? Tidak ada sedikit pun kelebihan atasmu dan kaummu. Lalu dengan alasan apa kami harus mendengarkan seruanmu? Lagi pula pengikutmu itu orang-orang miskin dan hina. Hei orang-orang Armenia, lihatlah Nuh dan pengikutnya. Hahaha. Gembel, miskin, orang hina. Sadarlah wahai Nuh, Tuhan-Tuhan kami memberikan kesejahteraan dan kekayaan, sedangkan Tuhanmu hanya memberikan kesengsaraan dan kemiskinan. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan dari kalian sedikit pun. Namun Allah lah yang akan memberikan imbalan atas segala jerih payahku. Para pengikutku memang dari kalangan orang-orang miskin, tetapi keyakinan mereka akan berjumpa dengan Tuhannya membuat mereka lebih bijaksana dibanding kalian. Menjadi hamba Allah bukanlah sekedar untuk mencari dan menumpuk harta, tetapi untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman hati. Tetap saja kami tidak akan menjadi pengikut manusia pendusta sepertimu. Dan mereka pun pergi meninggalkan Nabi dengan ejekan dan tawaran. Malam pun tiba. Setibanya di rumah dengan hati penuh kesedihan, tak hanya penduduk Armenia saja yang ingkar atas dakwahnya Nabi Nuh, tapi juga istri dan anaknya Nabi Nuh pun sama. Lagi di videoin sayang ya, geseran ya. Malam ini tidak ada makanan untukmu. Dakwahmu mengajak orang-orang meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka, membuat keluarga kita malu. Mengapa ayah terus-menerus menyuruh mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka? Apa yang ayah perbuat membuat aku malu dan ibu? Kenapa kalian memusuhiku juga? Ayo ibu, kita tinggalkan saja ayah. Biarkan dia sendiri memikirkan atas segala perbuatannya. Saat hati Nabi Nuh sedih, Nabi Nuh mengembalikan segalanya ke hadirat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan begitu dapat membuat Nabi Nuh kembali tenang. Jangan bolak balik ya. Nabi Nuh tetap melaksanakan kewajiban berdakwahnya dengan kekuatan hati yang dimilikinya, walaupun penduduk Armenia tetap mencemooh dan mengejeknya. Bahkan, ejekan itu disampaikan kepada anak-anak penduduk Armenia. Nah, jangan sekali-kali kau dengarkan omongan Nuh. Dia itu seorang pendusta. Pada suatu Maaf malam, dulu ya. Nabi Nuh mengangkat kedua tangan seraya berdoa, dan Allah pun mendengar doanya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa kemarau yang panjang, sehingga air sulit ditemukan dan mata air pun menyerah. Hal ini membuat penduduk Armenia kesusahan. Tumbuhan pun mati mengering dan layu. Begitu pula hewan ternak banyak yang mati bergelimpangan. Maka sebagian dari mereka tersadar. Mungkin kemarau ini terjadi benar-benar akibat kedurhakaan kita terhadap Tuhan Nabi Nuh. Sebaiknya kita segera menemuinya dan bertobat sebelum semuanya terlambat. Lalu mereka pergi menemui Nabi Nuh. Nabi Nuh pun bergembira seraya bersyukur atas bertambahnya saudara di antara mereka. Namun di saat yang bersamaan, para penduduk Armenia yang
semakin marah dan gusar karena banyak orang-orang yang telah bertaubat dan kembali menjadi pengikut Nabi. Mereka pun membuat suatu rencana untuk menyiksa pengikut Nabi. Siksa mereka sebagai peringatan bagi Nuh dan pengikutnya. Kelakuan orang-orang yang ingkar itu menyakiti hati orang-orang yang sudah beriman. Namun Nabi Nuh meminta kepada mereka untuk senantiasa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka. Beliau, Nabi Nuh, terus berdoa tanpa batas dan mengenal waktu. Ya Tuhanku, siang malam tak henti-hentinya kuseru kaumku agar menyembahmu, tetapi kini mereka telah benar-benar mendustakan aku. Karena itu, buatlah keputusan antara kami dan selamatkanlah kaum mukmin dari kejahatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Lalu Allah menjawab doa Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengantarkan sebutir biji kepada Nabi. Berdasarkan perintah Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Nuh kemudian menanam benih itu. Dikatakan kepada Nabi Nuh bahwa benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Nuh menemui para pengikutnya, menyampaikan perihal perintah Allah untuk membuat bahtera dari pohon yang belum ada. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya pohon itu kini telah tumbuh besar. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal seperti yang diperintahkan. Namun, para penduduk Armenia yang membangkang tak henti-hentinya mengganggu Nabi Nuh dan pengikutnya. Lihat di sana, apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang orang-orang bodoh itu lakukan? Mereka memang pandai membuat orang lain tertawa. Hahaha. Apakah kalian sudah hilang akal membuat bahtera di puncak bukit? Mengapa kalian tidak membuatnya di sungai atau di laut? Ada saja gangguan dan ejekan dari penduduk Armenia terhadap Nabi Nuh dan pengikutnya. Namun berkat pertolongan Allah, mereka sanggup melewati ujian itu. Hingga tiba saatnya hari di mana Allah akan memberikan balasan terhadap penduduk Armenia yang ingkar. Wahai kaumku, kumpulkanlah perbekalan makanan dan minuman ke dalam kapal, dan juga kumpulkanlah hewan-hewan berpasang-pasangan. Para pengikut Nabi Nuh dengan segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Di sisi lain, mereka pun sedih karena sebagian sanak saudara mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul. Lalu, mulailah terdengar suara gemuruh dan petir yang mengerikan. Air mulai membasahi mereka. Tidak hanya turun dari langit, tetapi juga keluar dari sela-sela tanah yang kering.
Angin berhembus sangat kencang, petir saling bersaut-sautan, dan air pun mulai tinggi menggeliat. Lazik, mora. Wahai kaumku, masih ada kesempatan bagi kalian untuk bertaubat. Lazik mundur. Namun mereka menyebutkan seruan lagi. Mereka berkata, ini hanyalah fenomena alam biasa. Karena anak-anakku, gapailah tanganku, pasti kamu akan selamat. Tidak, aku akan naik ke puncak gunung. Aku akan berlindung di sana. Namun tidak lama kemudian, gelombang air menggulung tubuh Kan'an. Hempasan gelombang itu menelan tubuh Kan'an sampai akhirnya tidak terdengar lagi suara teriakan para penduduk Armenia yang jengkang. Sementara itu, Nabi Nuh dan para pengikutnya selalu berdoa dan berzikir kepada Allah di atas bukit, memohon agar selamat dari musibah yang menimpa penduduk Armenia. Tidak lama kemudian, hujan pun berhenti. Langit kembali cerah dan air pun kembali surut sedikit demi sedikit. Dan bahtera mereka pun mendarat ke puncak gunung Jabal. Mereka pun senantiasa mengucap syukur karena senantiasa diselamatkan